Salam sejahtera bagi sahabat sekalian yang mendengarkan renungan embun pagi saat ini. Kita akan kembali meluangkan sejenak waktu kita di akhir pekan ini untuk datang bersaat teduh, membaca firman Tuhan sebagai bentuk ungkapan sukacita karena Tuhan menyertai, memberkati setiap kehidupan masing-masing pribadi dan juga keluarga kita. Untuk itu, mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk di pagi yang indah ini. Terima kasih untuk malam yang panjang yang telah dilewati bersama keluarga kami. Di saat ini, sebagai kemurahan-Mu, kami masih diberikan kesempatan dan nafas kehidupan yang hanya berasal dari-Mu. Untuk itu, sebagai ucapan syukur kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk memuliakan dan membaca firman-Mu ini. Ampuni setiap pelanggaran yang kami perbuat ya Tuhan. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan, air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi kita yang menjadikannya sebagai penuntun di dalam kehidupan kita. Salam sejahtera bagi kita sekalian, sahabat yang dikasihi Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu air sumber hidup. Ketika kita berbicara tentang air sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup semua makhluk, baik itu manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Manusia hidup butuh air, di mana ia harus mencuci, mandi, memelihara tanaman, dan juga untuk dikonsumsi. Tanpa air manusia akan mati, dan inilah mengapa pentingnya air bagi kehidupan manusia. Sebagai suatu contoh di mana seseorang yang senang memelihara bunga harus dengan teratur menyiram tanamannya dengan tujuan agar tidak layu dan tetap terlihat segar. Manusia membutuhkan air dalam tubuhnya agar dapat membuang atau mendetoks racun-racun dalam tubuh. Menyehatkan karena air ini memberikan manfaat yang banyak bagi kesehatan tubuh. Dalam pembacaan kita saat ini berbicara tentang Yesus sang sumber air yang hidup. Dan pada puncak perayaan Pondok Daun adalah hari ke-7 saat para imam mengadakan prosesi pengambilan air dari kolam Siloam untuk dipersembahkan sebagai korban curahan pada mezbah
di bait Allah. Hal ini merupakan tradisi yang dimulai sejak zaman Salomo, kemudian Hizkia hingga zaman sesudah pembuangan. Pada saat itulah Yesus dengan lantang mengundang para peziarah di bait Allah untuk percaya dan menerima Dia sebagai sumber air hidup yang melegakan hidup mereka. Maksudnya adalah bukan suatu tradisi semata yang dikehendaki Yesus, namun lebih dalam dari itu, yaitu sikap hidup yang nyata sebagai orang yang mengaku percaya. Sebab orang percaya bukan menyembah kepada Allah yang mati, melainkan Allah yang hidup. Selanjutnya Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ini adalah sebuah bukti sebagai orang yang percaya kepada Yesus bahwa iman itu harus nyata dalam kehidupan kita. Rekan-rekan sahabat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menggunakan aliran air untuk menggambarkan tentang Roh Kudus. Sama seperti manusia membutuhkan air untuk kehidupan jasmani, manusia juga membutuhkan Roh Kudus untuk kehidupan rohaninya. Dan hal itu telah dijanjikan serta digenapi oleh Tuhan Yesus pada hari kenaikannya, di mana orang-orang percaya menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Kita sebagai gereja di dunia ini terpanggil untuk dapat menyaksikan Yesus dan kebenaran firman-Nya dengan melalui hidup dan kata-kata kita sebagai orang percaya. Kita setia menyatakan kebenaran dan bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai air hidup yang memberikan kelegaan, maka ada kepenuhan anugerah tersebut. Anugerah dan penghiburan akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan hati yang kudus. Begitulah yang akan tampak dalam kehidupan orang percaya. Apakah kita ingin menerima undangan Yesus tersebut untuk menikmati kelimpahan air hidup, yaitu Roh Kudus, atau mungkin sebaliknya? Di saat kita tidak menerima Yesus sebagai sumber air yang hidup, maka kehidupan kita tidak akan segar kembali. Kehidupan kita akan terasa layu, hampa, tidak ada sukacita. Hidupnya tidak akan diperbarui oleh Roh Kudus, maka ia tidak akan melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi ketika sebagai orang percaya menerima Roh Kudus, ia dapat mengerti kebenaran, percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat dan diperbarui hidupnya. Dan Roh Kudus yang membuat orang-orang percaya dapat menghasilkan buah roh dari kehidupan mereka, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera dalam relasi dengan Allah, kesabaran, kemurahan, kebaikan dalam relasi dengan orang lain sesama kita, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dalam relasi dengan diri kita sendiri. Dan bila Roh Kudus sudah menolong Anda hingga saat ini, maka bersyukurlah. Maka tugas kita berikutnya yaitu mendoakan orang lain yang belum menerima pengenalan akan Yesus, agar hidupnya mendapatkan belas kasih Allah. Dan Roh Kudus pun
memampukan hidupnya untuk mendapatkan air kehidupan melalui Yesus Kristus, Sang Pemberi kelegaan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa di surga, firman-Mu telah kami dengarkan. Kami baca dan renungkan. Biarlah firman-Mu menjadi sebuah kekuatan yang memotivasi awal saat kami memulai seluruh aktivitas kami di akhir pekan ini bersama keluarga yang kami kasihi. Dengan penuh pengharapan, ada sebuah keyakinan dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi, menuntun, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati dan biarlah Roh Kudus-Mu mendiami hati, pikiran kami dan keluarga kami ini, sehingga sebagai orang percaya kami tetap aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, perenungan kita saat ini telah selesai. Terima kasih bagi sahabat yang sudah memiliki kerinduan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman kebenaran. Untuk itu, akhir kata selamat berakhir pekan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.